Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya D. Syafaatul Anbiya, NIM 052100892. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Ini dia. Tugas praktik pemrograman berbasis objek, studi kasus, manajemen restoran. Sekarang Anda diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Oke, ini petunjuk pengerjaan tugas. Nah, di sini sama seperti yang ada di tugas 2 ya, yaitu aplikasi manajemen restoran. Jadi saya akan melanjutkan dari proyek tugas 2 praktikum ada di sesi 8. Nah, ini dia. Saya akan membukanya dengan anti gravity. Oke, ini close saja. Nah, ini adalah proyek dari tugas 1 dan 2 ya. Ada file menu.java, pesanan.java, dan main.java. Oke, untuk nomor 1, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama dengan tipe data string, harga double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Oke, kita akan nomor 1 dulu ya. Berarti ini adalah kelas menu ya, cuman kita ganti namanya menjadi menu item karena di sini itu adalah kelas yang mewakili menu item ya. Kita ubah saja ini, kita rename. Nah, jangan lupa kelasnya juga, nama kelasnya dan konstruktornya. Lalu harus memiliki atribut nama, sudah ada, harga, dan kategori, dan mendefinisikan abstrak metode tampil menu. Oke, di sini kita akan public void abstrak void tampil menu ya. Oke, kalau abstrak berarti dia harus di dalam abstrak class. Oke, kita coba compile. Ada error? Oke, tidak. Kita lanjut ke yang nomor 2. Buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis makanan, jenis minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon dengan tipe data double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Oke, kita akan membuat kelas makanan dulu, kemudian minuman, dan diskon. Nah, kelas ini
adalah turunan dari menu item ya. Kita copy saja. Nah, oke. Kemudian di kelas makanan itu harus ada atribut tambahan ya. Contohnya itu jenis makanan. Kita isikan public string jenis makanan. Kemudian nah seperti ini itu jenis makanan. Begitupun di minuman ya, jenis minuman dan diskon. Ini kita ganti jadi diskon. Oke. Kemudian ini diskon dan ini diskon juga. Nah seperti ini, atau gini saja lah. Oke, kita coba compile makanan. Select, harusnya Java. Oke, ini menu item cannot be applied tabs. Oke, string nama kita ubah saja ini super supaya service nama, kemudian harga, kategori ini juga sama ya, super. Oke. Oke, kita coba lagi. Makanan sudah, minuman dan diskon.java. Oke, sudah selesai untuk nomor 2. Kemudian buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Oke, kita nomor 3 dulu. Untuk manajemen menu berarti kita tambahkan dulu menu.java. Oke, kemudian di dalamnya itu public class menu. Nah, untuk isinya ya, dia itu sebenarnya sudah ada di file main. Di sini ada array list menu. Ini itu untuk menyimpan semua item menu yang ada di restoran. Kemudian ada manajemen menu, add menu, dan delete menu. Dan satu lagi yaitu daftar menu ya, untuk menampilkannya. Oke, kita pindahkan yang ini. Oke, ini. Kemudian kita kopikan importnya, array list dan scanner, karena kita membutuhkan untuk manajemen menunya. Kemudian nah ini kita buat static supaya dia sebenarnya tidak perlu sih. Oke, gini saja lah, jangan dibuat statik. Kemudian kita copy lagi yang ini. Nah, untuk konstruktor yang di main kita hapus saja ya, karena sudah tidak terpakai, karena sudah dipindahkan ke file menu. Dan untuk ini
ketika membuat objek main, kita pindahkan saja argumennya, ini kita kosongkan. Nah, seperti ini. Kita buat konstruktor. Nah, benar seperti ini. Set. Ini kita pindahkan ke sini, ini paralis supaya lebih ini ya. Ini bukan menu tapi menu item. Ini makanan, ini makanan, kemudian ini minuman. Oke, harusnya ada satu argumen lagi. Nah, ini makanan berat, minuman, ini nggak perlu ya, gini saja. Berat, ini berat juga. Nasi goreng berat. Kemudian ini teh, kopi, kelapa dan air. Nah, kita coba compile dulu. Kita sudah menyimpan semua inisial menu item ke sini, dan ini scannernya ya. Berarti kita pindahkan manajemen menu ini sampai ke delete menu. Oke, kita pindahkan dulu. Untuk file main.java kita abaikan dulu ya, kita satu-satu. Kemudian daftar menu juga kita pindahkan. Oke, kita perbaiki satu persatu. Misal di manajemen menu ini kita tampilkan, kemudian manajemen menu. Nah, kalau kita coba compile, si utama tidak ada, kita hapus saja. Kemudian ini ada, oke. Add menu, oke. Nah, di tambah menu kita tambahkan string jenis. Oke, ini sama saja sampai ke kategori ini. Kita kopikan yang ini ya, di sini, yaitu jenis menu sesuai kategorinya. Ini jenis, kalau kosong ini sudah boleh kosong. Nah, seperti ini. Lalu kita cek kategorinya apakah makanan. Kalau makanan kita menu add makanan, minuman, jenis, oke, sudah sesuai. Kita coba compile. Oke, ada satu. Ini apa ini? Oke, menu harusnya. Oke, sampai sini sudah oke. Tinggal delete menu. Kita ini ganti menjadi item. Oke, sudah tidak error. Kita cek di project yang tugas 2 itu sebenarnya ada error ya. Bukan error sih, harusnya ada yang perlu diperbaiki. Ketika ditambah ini, ketika dia error
nama menu tidak boleh kosong, dia harus di return. Begitupun di sini return. Nah, di sini juga return. Kalau yang di akhir itu tidak perlu ya. Oke, kita coba compile lagi. Oke, tidak ada yang error. Kemudian kita lanjut ke buat kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencetak pesanan pelanggan. Oke, di pesanan ini sudah ada ya, cuman kita perbaiki, yaitu menu jadi menu item. Kita coba compile. Oke, sudah jalan. Kemudian kita masuk ke nomor 5, implementasi inheritance. Nah, inheritance ini salah satu contohnya ada di kelas makanan. Dia akan menginherit kelas menu item. Kemudian konsep encapsulation, contohnya itu ada di menu ini dia kan private. Kita encapsulation dengan menggunakan get menu untuk mengaksesnya, dan untuk manajemennya atau manipulasinya itu dengan metode add menu dan delete menu, kan dia statusnya public ya. Kemudian pergunakan pengasuhan exception yang mungkin terjadi. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan lewat saja. Program harus memiliki menu utama. Nah, sekarang kita masuk ke kelas menu. Nah, di menu ini berarti kita sebentar, berarti apa kita buat statik aja ya? Ini statik, ini statik. Oke. Nah, kita coba lagi yang menu aman. Kita baca yang file main.java. Ini inisiasi pesanan scanner. Oke, ini main utama. Pilih input 0 pesan. Nah, kalau manajemen menu berarti harus manajemen menu, dan satu lagi yaitu setelah berakhir ya, atau exit ya, jalankan function menu ini lagi. Kemudian ini pesanan. Nah, daftar menu itu dari kelas menu. Kemudian pilih menunya. Nah, si menu ini harus dari get menu ya, karena dia private. Oke. Kemudian add pesanan. Setelah dipilih menu item, ini argumennya masuk ke pesanan .add. Oke. Kemudian bayar. Kita coba compile. Oke, sudah jalan. Kita coba jalankan ya. Kita coba keluar langsung. Oke, jalan. Kemudian pilih manajemen menu. Kita coba lihat. Oh, ini masih kosong.
padahal dia sudah. Nah, berarti kita tidak boleh menyimpan di konstruktor ya, karena dia sudah saya ubah statik. Kita pindahkan menjadi statik seperti ini, kemudian ini kita pindahkan ke dalam sini. Coba lagi manajemen menu, kita lihat oke, sudah masuk. Kita coba tambah, misal nama menunya itu sebelah, harganya 5.000, kategori makanan. Ketika pilih makanan dia akan meminta satu lagi yaitu jenis menu, misal jajanan. Oke, sudah berhasil, kita coba cek, sudah masuk. Kita coba satu lagi menambahkan minumannya, misal teh tarik, ini 6.000, minuman, jenis minumannya teh susu misalnya. Kita cek lagi, sudah masuk. Kemudian kita coba hapus, kita hapus es teh ya, atau es kelapa, kita pilih nomor 7, kita cek lagi, oke, sudah terhapus. Kemudian kita keluar dari manajemen menu, lalu masuk ke metode utama ya. Kita coba pesan, seblak. Kita beli misal 2 saja. Oke, masuk 2 kali 5.000 yaitu 10.000. Kita beli lagi teh tarik, kita pilih 3, masuk juga. Oke, kita langsung bayar. Oke, totalnya 28, betul. Pajak ditambah pajak 2.000 berarti 30, tambah biaya layanan. Oke, totalnya pas 50.000. Kita isikan 50.000. Kembaliannya ini 50.800 ya, pajaknya 2.800, berarti minus 800. Untuk soalnya sudah saya penuhi ya, mungkin ada yang belum. Untuk mempersingkat waktu, saya lewati sudah 23 menit dan programnya sudah jalan dengan menerapkan konsep OOP, yaitu inheritance, polymorphism, kemudian apa lagi, sudah ya. Mungkin yang lainnya saya lewati. Mungkin sekian dari saya, tugas praktikum 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.